Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Noir. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan seperti itu. Yang dimana yang pertama di sini itu ialah pengertian dari sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan di sini adalah pola atau hubungan dan mekanisme kerja antara lembaga-lembaga negara, terutama antar lembaga eksekutif seperti itu, legislatif dan juga yudikatif. Jadi dalam menjalankan kekuasaan negara seperti itu. Jadi sistem ini mengatur bagaimana kekuasaan itu diperoleh seperti itu, dijalankan dan diawasi serta dipertanggungjawabkan demi tercapainya tujuan negara. Jadi dengan kata lain, sistem pemerintahan di sini menentukan siapa yang memerintah, bagaimana menentukan siapa yang memerintah, bagaimana cara memerintah, serta kepada siapa kekuasaan tersebut bertanggung jawab seperti itu. Dan yang kedua ialah dua macam-macam sistem pemerintahan, yaitu di sini ada sistem pemerintahan presidental, yang kedua sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga sistem pemerintahan campuran seperti itu. Sistem pemerintahan presidental di sini ialah sistem pemerintahan presidental, yaitu sistem presidental adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden seperti itu ya. Jadi presiden di sini dipilih langsung oleh rakyat dan atau melalui lembaga tertentu seperti itu. Dan dan seperti itu ciri-cirinya itu biasanya presiden memegang kekuasaan eksekutif. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlementer melalui mosi tidak percaya seperti itu. Contohnya negara, yaitu negara kita Indonesia sendiri, dan juga negara Amerika Serikat seperti itu. Yang kedua sistem pemerintahan parlementer. Jadi sistem pemerintahan parlementer ini adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri seperti itu. Sedangkan kepala negara bisa berupa raja atau presiden, simbolis seperti itu. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-cirinya itu Perdana Menteri berasal dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen, dan parlemen juga dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Yang ketiga itu sistem pemerintahan campuran seperti itu. Yang dimana sistem pemerintahan campuran di sini merupakan gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Jadi dalam sistem ini terdapat presiden dan perdana menteri yang sama-sama memiliki peran penting. Ciri-cirinya ialah presiden dipilih langsung oleh rakyat dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen seperti itu. Dan juga kekuasaan eksekutif di sini dibagi antara presiden dan perdana menteri seperti itu. Contoh negaranya negara Prancis ya. Dan yang pembahasan yang terakhir itu ialah sistem pemerintahan di Indonesia yang sudah banyak masyarakat umum tahu. Itu sistem pemerintahan di Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial seperti itu, yang sebagaimana ditegaskan di dalam UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti itu ya. Jadi karakteristik sistem pemerintah Indonesia yaitu presiden di sini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seperti pembahasan yang tadi. Dan kedua, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dan ketiga, presiden di sini tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi kepada rakyat dan konstitusi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.